Cinemark akan menyelenggarakan audisi Assalamualaikum Beijing The Series. Ini ditujukan untuk mencari pemeran karakter-karakter utama dalam serial ini. Ya, nanti mungkin kita akan langsung ngobrol, tapi sekarang saya akan mengundang seperti yang saya sudah informasikan tadi para sahabat kita yang akan ngobrol di depan, dan nanti silakan ditanya dan nanti kita juga akan ngobrol barengan sama mereka. Yang pertama, dengan sangat hormat kami menyambut Programming and Production Director dari RCTI. Boleh dong sambutannya kita berikan untuk Ibu Didi Putri. Selamat siang, selamat sore Ibu Didi. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Siap untuk pertanyaan-pertanyaan Ibu ya. Insya Allah. Oke, berikutnya boleh saya undang, ini adalah line producer dari Cinemark. Anak sinetron nggak kenal bapak yang satu ini, wah kayak kurang asik nih, mungkin dulu deh. Tepuk tangan buat Pak Dhani Sapawi. Wah, selamat datang Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Dan yang berikut ini dia, namanya akhir-akhir ini sering sekali kita dengar. Beliau adalah pengarang atau penulis dari novel Assalamualaikum Beijing ini sendiri dan sudah menulis berbagai macam judul, dan kali ini beruntung jadi salah satu novel yang dibuat cerita di series ya. Boleh tepuk tangan kita sambut Ibu Asma Nadia. Selamat siang. Silakan Bu Asma. Boleh Bu Asma boleh. Asma boleh. Selamat. Yang berikutnya yang keempat, sutradara. Cerita tanpa sutradara sangat gak mungkin ya. Ini akan memutuskan siapakah yang akan memerankan, ceritanya seperti apa, shot dan sebagainya. Ini adalah sutradara dan juga sekaligus nanti akan menjadi juri dari audisi Assalamualaikum Beijing The Series. Kita sambut ini dia, Ibu Feby Sakita. Mbak Feby, silakan Mbak Feby. Oke. Ini si cocoknya manggilnya bro ya. Kalau terus sutradara langsung gitu, seniman pada ini. Dan berikutnya, yang terakhir seorang penulis juga. Wah, ini penulis lama nih, bukan lama kali Colin ya, memang sudah lama sekali melanglang buana di dunia penulisan skenario, cerita dan sebagainya. Seorang penulis novel dan juga akan menjadi juri audisi dari Assalamualaikum Beijing The Series. Ini dia Bapak Hilman Hanujaya. Selamat datang Mas Hilman. Tadi saya panggil Bapak, saya kedua kayak panggil tentang Mas Hilman. Silakan. Dan yang berikut ini adalah sahabat-sahabat saya juga, teman-teman dari Cinemark yang wajahnya sering sekali menghiasi layar RCTI dari jam 5 sampai jam 11 malam, sudah bertahun-tahun ya padanya ya. Yang pertama, beliau ini berangkatnya dari audisi juga. Sukses sudah mungkin udah gak bisa dihitung pakai jari kali karirnya. Tepuk tangan dong buat Dude Herlino. Silakan Mas Didi. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sebelah sana, Pak Dude yang paling kanan. Oh iya. Ya. Dan berikutnya sepaket sekarang, kalau bisa dipisahkan ya. Ini juga abis dari Cinemark juga, sinetron juga sudah banyak sekali. Ini senior saya, walaupun umurnya mungkin lebih muda. Lalang gue dunia persinetronan. Tepuk tangan dong buat Alisa Subardono. Silakan Kakak Ica. Iya. Makasih. Apa? Waktu bisa menurut kakak. Ini mereka ini sangat sukses sekali, pasangan sukses ya. Sukses sih bikin saya sirik. Berikutnya nih. Curhat. Besar kan sudah anaknya baru lahir. Anaknya gimana? Sehat. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol langsung. Apa? Ketemu Sienna sama anakmu aja deh. Sienna udah banyak yang nanya dari sini. Gimana bagi waktu sepi sama tanya itu. Berikutnya, wah ini luar biasa nih. Syuting udah sekitar 3 tahun lebih. Di satu judul, sebelumnya judulnya juga sangat panjang tuh, yang tukang, sekarang tukang bubur naik haji, memerankan karakter Rumana, siapa lagi kalau bukan Citra Kirana. Silakan. Sama akrabnya dipanggilin Ciki ya. Singkatan dari Citra Kirana. Kalau Ciki. Tawa ini proyek single ya. Jadi muncul ya. Oke. Dan yang terakhir, ini yang seru nih. Jadi dia ini bisa dibilang baru sudah syuting 7 Manusia Harimau ya Pak ya. Dan yang menarik, dia itu pernah berkarir juga di Taiwan, cukup lancar berbahasa Mandarin, bahkan tadi ngobrol-ngobrol dia lebih lancar bahasa Mandarin dibandingkan bahasa Indonesia. Tapi bisa bahasa Indonesia, tenang lo gak panik kalau nanya bisa bahasa Indonesia. Waduh, nanya apaan ke bahasa Inggris juga berantakan katanya. Tepuk tangan dong buat Anthony Shi. Oh, sini Pak. Anthony sebelah sini, sebelah sana. Manggilnya Shi bener ya? Shi, oke. Artinya apa tuh Shi? Oh, Shi. Terima kasih ya. Gak kreatif itu bener.
bahasa Mandarin itu sangat sulit. Nanti kita ngobrol karena beda pengucapan dan intonasi ternyata artinya juga beda-beda gitu ya. Mungkin kita langsung ngobrol yang pertama dengan Ibu Dini. Bu Dini, mungkin silakan disambut teman-teman, mungkin diceritakan proyek terbaru dari RCTI bersama dengan Sinema. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan atas kehadirannya. Tadi sudah juga dijelaskan sedikit oleh Nuren ini, juga keren. Tapi fokusnya dulu Assalamualaikum Beijing ya kan, jangan ditanya yang lain dulu. Jadi hari ini kita dengan senang hati mengundang teman-teman ini adalah untuk launching sebetulnya rencana untuk memproduksi sinetron Assalamualaikum Beijing. Tapi nanti rangkaiannya ada banyak sekali gitu. Assalamualaikum Beijing itu sebelum sinetronnya berjalan, ada hal-hal, ada pemeran-pemeran yang masih dicari kita. Assalamualaikum Beijing sendiri tentunya teman-teman sebagian besar sudah tahu ya bahwa ini salah satu buku novel yang cukup sukses di Indonesia. Tadi ngobrol juga sama Mbak Asma, mudah-mudahan sekarang udah masuk ke 200.000 ya, dan harapannya juga pasti akan semakin naik. Sementara film Assalamualaikum Beijing sendiri tahun lalu adalah salah satu film dengan penonton terbanyak, masuk dalam 3 besar film Indonesia yang paling banyak ditonton. Karena memang ceritanya bagus ya, ceritanya sangat menarik di dalamnya. Berdasarkan itulah RCTI dengan Cinemark yang memang selama ini sudah banyak bekerja sama, kita mau bikin sesuatu yang kita buat lebih serius lagi. Mungkin teman-teman pertanyaannya gini, kok tumben sih biasanya kalau bikin sinetron ya bikin aja gitu. Kenapa yang ini harus ada press con-nya gitu ya? Karena di sini melibatkan banyak hal besar. Penulisnya aja udah bahas sendiri. Nanti sutradaranya sebelah kanan itu sebelah kiri. Bener, Femi, saya lupa. Saya kalau nggak Femi soalnya katanya zaman dulu cowoknya zaman dulu kayak jadi jadi ngegosip lagi. Fokus. Assalamualaikum Beijing. Oke, jadi nanti Assalamualaikum Beijing ini kita juga akan mencari pemeran-pemeran. Nanti mungkin detailnya bisa dibantu sama Mas Dani ya. Siapa-siapa aja yang akan kita cari di sana. Dan teman-teman di belakang ini dari Cinemark, pemain-pemain luar biasa ini yang juga akan membantu mengetes ya Mas ya, bagaimana acting calon pemeran dari Assalamualaikum Beijing the series. Rencananya kenapa sih kebut-kebutan Mbak Asma ini sibuknya luar biasa. Jadi nanti juga dia baru ngobrol tanggal 16 berangkat ke Korea, tanggal 17 sampai di Korea, tanggal 19 dipaksa pulang karena tanggal 20 Desembernya sudah harus di SCTI untuk acara malam puncaknya Assalamualaikum Beijing. Jadi ini luar biasa sibuknya dan kita harus mengatur waktu menyesuaikan dengan banyak hal. Dan insya Allah dengan semua berjalan lancar, harusnya syuting bisa berjalan dalam bulan Januari ya. Bulan Januari sudah berangkat ke Korea. Kalau durasi waktunya nanti boleh ditanya sama Mas Dani berapa lama akan syuting di sana. Berapa episodenya juga nanti tergantung dengan hasilnya. Tentunya harapan kami bisa ditayangkan segera. Tapi karena masih rahasia, saya nggak bisa bilang dulu timelinenya kapan ya untuk ditayangkan. Tapi saya yakin bahwa Assalamualaikum Beijing ini akan menjadi salah satu sinetron yang akan banyak ditunggu masyarakat Indonesia setelah sinetron-sinetron yang setipe sebelumnya gitu ya. Tapi ini tentunya akan menjadi lebih dalam karena Mbak Asma sendiri tadi sudah bilang ceritanya sudah didetailkan gitu, dibuat dalam dari depan. Jadi nanti kalau ceritanya panjang pun kan biasanya penonton suka ada yang emosi tuh ya kalau nonton, kenapa sih ceritanya kok dipanjang-panjangin gitu. Nah itu ini Mbak Asma yang udah menjaga sendiri gitu, dia nggak mau ada pengarangan cerita yang berlebihan gitu ya Mbak Asma ya intinya ya. Jadi gitu aja dari saya, dilanjutkan dengan teman-teman yang lain ya. Oh gitu? Ya. Oke, boleh. Pertama dong buat Ibu Dini, terima kasih. Oke, mungkin langsung ke Pak Dani kali berikutnya ya. Pak Dani, ini kan Pak Dani udah begitu banyak judul yang Pak Dani produser gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Untuk metode atau bisa dibilang format audisi, beberapa kali Cinemark pernah mengadakan audisi, ada dengan Cinta, terus ketika Cinta bertasbih, Tendangan dari Langit, sekarang Assalamualaikum Beijing. Apa sih sebenarnya serunya atau perbedaan signifikan antara mengadakan audisi untuk sebuah sinetron atau sebuah series sama tidak? Apa yang menjadi hal yang paling menarik untuk Cinemark untuk tetap membuat dengan format audisi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini produksi Cinemark yang udah banyak sekali, kesekian kali ya yang kita melakukan proses audisi ya. Dari mulai Ada Apa Dengan Cinta yang pertama dan terakhir
terakhir ini mungkin yang kita terbaru adalah Assalamualaikum Beijing. Untuk kali ini memang kita agak berbeda sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman ya. Kita menggunakan media sosial yang ada. Jadi kita semua peserta melakukan pengiriman kemampuan actingnya melalui video dan di-share di YouTube gitu. Jadi ini jadi sangat terbuka sekali gitu loh, dan baik pesertanya maupun kita sinemat yang terdiri dari juri-juri dan penulis dan sebagainya ini bisa benar-benar bersama-sama melihat potensi daripada peserta yang mengupload videonya di YouTube itu. Oke, kalau dulu sistemnya jemput bola, kalau sekarang jaga kandang di rumah. Tapi kayaknya efeknya malah lebih besar insya Allah. Harapannya juga pesertanya akan bisa lebih banyak. Oke, dan ada syarat-syarat khusus nggak Bang? Misalkan videonya seperti apa, atau mungkin ada kriteria khusus bisa ikutan dari audisi? Enggak sih, yang penting asal kualitas standarnya bisa dilihat ya, gambarnya. Tetap gambarnya harus bagus ya, karena kan nanti kan belum dinilai. Kalau kan nanti kemampuan acting dan pola actingnya nggak kelihatan oleh para juri. Mukanya juga harus bagus, bagus sih gitu. Dan mungkin informasi lebih banyak lagi di www.cinemark.com ya. Mungkin informasi banyak bisa didapatkan dari lebih detail di situ. Lebih detail dari situ. Oke, sekarang langsung ke Mbak Asma Nadia aja nih. Mbak Asma, ini kan apa kabar Mbak Asma? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sibuk sekali Mbak Asma. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga memudahkan ya. Mungkin ini langsung teknis kepemilikan karakter di Assalamualaikum Beijing. Di series ini kan ada 5 karakter yang dicari. Asmara, ternyata bukan Chongwen, Dewa Sekar Rituan. Boleh diceritakan karakterisasi dari 5 tokoh ini? Iya, saya boleh mengutip sedikit ya. Jadi ada salah satu quote paling favorit di novelnya. Jika tak kau temukan cinta, biar cinta menemukanmu. Mudah-mudahan harapannya lewat audisi ini, langsung sedikit lewat audisi ini saya berharap ada talent-talent yang bisa menghadirkan kisah cinta luar biasa, karena novelnya ini berdasarkan kisah nyata. Jadi karakter yang mudah-mudahan membawa para galawers yang selama ini mencari-cari di mana cinta sejati. Dan boleh galau lagi? Ya, mudah-mudahan. Waalaikumsalam juga. Ya, jadi mudah-mudahan bisa yakin bahwa karena tokoh Asma dan Chongwen dalam novelnya yang berdasarkan karakter nyata itu membuat saya sendiri yakin bahwa cinta sejati itu masih ada, dan mudah-mudahan nanti diperkuat dengan sinetron serinya Mbak Dini ya, tambah meyakinkan, dan kita Indonesia punya makin sedikit galawers yang ada insya Allah. Kalau karakternya Asma itu wajahnya lembut tapi dia tegas, jadi dia tegas dan pendiriannya kuat gitu ya. Kemudian justru kondisi patah hati yang dia alami dengan Dewa itu membuat dia makin dekat dengan Islam dan kemudian makin mencari gitu ya. Ini Asma, hubungannya juga luar biasa dengan ibunya. Kemudian kalau dari Asma, kemudian Chongwen ini tipe yang saya kira saya selama traveling itu banyak menemukan orang-orang yang berbeda agama tapi kebaikan tetap kebaikan gitu. Dan ini Chongwen ini mewakili kebaikan yang universal itu kalau menurut saya gitu. Jadi orangnya lembut, suka menolong dengan apa yang dia bisa. Kemudian tentunya harus bisa berbahasa Mandarin, paling nggak sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian ada tokoh Sekar. Nah, Sekar ini jadi pemicu tawa sebetulnya kalau di novelnya. Jadi tipenya tuh lucu, riang gitu. Kemudian mewakili generasi muda kita yang tergila-gila drama Korea gitu ya. Jadi sudah menikah dengan Ridwan, dan Ridwan ini yang kebalikannya Sekar. Jadi tipenya serius, kemudian lebih diam tapi suka nyelutup juga, dan pemahaman keislamannya lebih baik. Jadi dia punya sedikit hafalan-hafalan ayat, hafalan-hafalan hadis gitu ya. Yang dia sebetulnya nggak suka Sekar nonton drama Korea, tapi toh itu tidak menghentikan Sekar. Jadi meskipun punya suami alim, tapi dia drama Korea jalan terus gitu ya. Ya. Kemudian ada terakhir ada Dewa. Nah, Dewa ini yang mematahkan hati Asma. Ya, tapi kemudian jadi tipe yang sebetulnya baik, dan saya pikir dalam dunia ini semakin lama saya menulis, semakin lama saya melihat realitas, saya melihat dunia itu nggak hitam putih gitu loh, tapi banyak orang-orang yang berada di wilayah abu-abu gitu yang tidak berniat jahat, tapi kemudian mungkin ketelisur gitu ya seperti Dewa, dan akhirnya dia tidak bisa menjaga cinta yang dia punya. Jadi orangnya tampan, kemudian karakternya dia baik sebetulnya gitu ya, cuma agak rapuh.
Jadi dia tidak sekuat penampilannya. Jadi berbanding terbalik dengan Asma. Kemudian ada Anita. Nah Anita ini yang tokoh yang menjadi gara-gara gitu ya, yang membuat Dewa berpaling. Karakternya orang yang ambisius, kemudian ambisius, fokus dengan apa yang dia inginkan, dan dari awal dia melihat Dewa, dia sudah tahu bahwa ini laki-laki yang harus mendampingi saya. Oke, terima kasih. Dewa saya melihat ada saya di Dewa tegas, rapuh gitu. Terima kasih Mbak Asma. Sedikit lagi, pada saat Mbak Asma Nadia membuat novel ini Assalamualaikum Beijing, boleh cerita sedikit ya, karena setiap penulisnya pasti punya inspirasi itu pertama kali membuat cerita ini. Pertama kali, saya harus membuat cerita Assalamualaikum Beijing. Iya, sebetulnya cerita-cerita saya dari awal itu ada yang menarik benang merah bahwa apapun yang ditulis Asma Nadia ujung-ujungnya ingin menguatkan perempuan. Dan saya melihat bahwa di Assalamualaikum Beijing ini, jadi saya bertemu dengan seorang muslimah ya, berjilbab yang usianya masih 20-an ketika dia terkena antiphospholipid syndrome. Jadi sindrom pengentalan darah. Jadi kalau terkena mata dia bisa buta mendadak, kemudian kalau kena jantung dia kena serangan jantung dan dia mengalami ini berkali-kali. Kemudian kalau kena otak dia kena stroke gitu ya. Dan dalam kondisi bibirnya miring, jalannya tetati-tati, dia sempat lumpuh gitu ya. Yang luar biasanya dia masih bisa menemukan laki-laki yang ingin menikahi dia gitu. Dan buat saya waktu mereka mengirimkan email ke saya kemudian bercerita kisahnya, dan saya juga bertanya sama si laki-laki, saya bilang si Chongwon ini, saya tanya kok berani ya gitu, maksudnya maaf ya Mbak Asma nanya gitu, kok berani menikahi seseorang yang begitu dekat gitu dengan kematian gitu. Dan waktu itu jawaban dia yang membuat saya tersentak, dia bilang Mbak Asma nggak ada jaminan bahwa yang sehat itu bisa hidup lebih panjang gitu. Jadi kisah ini buat saya luar biasa. Di tengah ketika saya mengisi seminar-seminar di berbagai kota, adik-adik remaja sering yang bertanya, Mbak Asma saya pacaran putus terus, saya ta'aruf gagal terus gitu ya, barangkali saya memang terlahir tidak untuk dicintai. Oh nggak tahu ya. Kemudian iya, ada lagi yang bilang Mbak Asma, iya ada yang bilang Mbak Asma usia saya baru 27 tahun tapi saya sudah bertekad gak akan menikah. Saya bilang kenapa? Karena cinta sejati itu tidak ada. Makanya kalau teman-teman lihat sebelumnya cerita-cerita Asma, emak ingin naik haji temanya lain, cinta yang lain, rumah tanpa jendela juga temanya lain gitu. Tapi ke Assalamualaikum Beijing, karena saya merasa saya menggenggam satu kisah cinta yang luar biasa, saya ingin menghadirkan optimisme terhadap cinta sejati ini. Ini yang jadi titik awalnya. Tepuk tangan dong buat core-nya tadi bisa dilihat ya, core-nya dari cerita Mbak Asma Nadia adalah menguatkan perempuan. Nanti Mbak Asma juga akan ikut dalam proses audisi ya, untuk proses juri dan audisi. Oke, terima kasih. Berikutnya kita ngobrol sama Mbak Femi nih. Mbak Femi, ini kan sebagai sutradara, kemarin juga sudah berangkat ke sana. Boleh cerita sedikit pengalaman pada saat Reiki dan hunting lokasi di sana? Mungkin sudah bisa tergambar kesulitan-kesulitan pada saat nanti produksi syuting. Berapa hari nanti akan syuting di sana? Banyak ya pertanyaan di Brandon. Ini lagi mikir Oke, pokoknya cerita pada saat persiapan, pre-production sampai nanti persiapan syuting, betapa tightnya karena sinema dan syuting biasa punya deadline pendek tapi eksekusi harus tetap maksimal. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hasil hunting ke Beijing sekarang kemarin seperti yang udah dilihat di situ, ya begitulah Beijing gitu. Cakep ya? Cuman lumayan karena setiap lokasi-lokasi di sana itu kan dia punya halaman gede banget, 500 meter sekilo gitu menuju ke tempat-tempat tertentu, jadi ya memang cukup capek ya gitu ya. Jadi kayaknya harus pakai kendaraan kecil deh gitu kan. Panas kalau secara cuaca di sana kemarin memang lagi panas. Sebenarnya cuaca sih kayaknya kalau bukan musim dingin sih nggak jauh beda juga sama Jakarta, sama aja. Kesulitan hunting nggak ada, sama seperti yang lain-lain. Hunting ya hunting, kita jalan-jalan lihat lokasi, ambil gambar. Mudah-mudahan lancar gitu. Mudah-mudahan lancar. Nanti pada saat proses syuting tanggal berapa tadi Pak rencananya kita syuting? Kita mereka 11 Januari ya, rencana sih 11 Januari. Kita akan syuting di Jakarta dulu. Oke. Untuk ada scene-scene di Jakarta juga, ada adegan-adegan di Jakarta dulu, nanti baru setelah itu kita akan pergi ke Beijing. Oke. Di sana nanti akan musim udah ngecek akan dingin. Kayaknya sih akan dingin ya. Oke. Jadi terlihat karena itu akan mempengaruhi fashion kan, dari cara berpakaian dan segala macam pasti akan berpengaruh sekali. Ya. Izin di sana seperti apa Mbak? Karena biasanya kalau pergi ke luar negeri syuting yang paling sulit itu izinnya. Teman-teman sering banget colongan sama mereka.
Izin syuting sih alhamdulillah, kemarin kita juga akan dibantu sama kedua sana juga. Oke, gitu. mereka udah support. Mereka udah support. Kita juga bergabung dengan production house yang ada di sana, yang mereka juga memang udah biasa ngurus-ngurus syuting, jadi kayaknya sih nggak ada masalah untuk perizinan ya. Oke, itu sih mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan. Sukses. Ketela. Thank you. Tepuk tangan dong buat Mbak Femi. Ini ceritanya masih sampai sekarang nih kayaknya. Saya lagi jengklek. Gojek klek. Gojek lek. Gojek lek. Oh, baru tahu ya. Mas Ilman, apa kabar Mas Ilman? Ada mic-nya Mas? Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilman sekarang lagi yang lagi jalan nih, lagi aktif tulis, lagi ada judul yang lagi jalan sama sekarang? Ada kan? Dan nanti akan nulis lagi nih Assalamualaikum Benci. Iya. Banyak job ya. Ini kan pasti punya tingkat kesulitan sendiri Mas. Mbak Asma bikin cerita novel. Dari tim penulis pasti akan bikin sinopsis dan cerita ini akan bisa dibilang diserat, dipanjangkan. Iya. Seperti tadi Budi ini juga udah cerita, Mbak Asma akan menggawangnya, menjaga gawangnya supaya cerita tidak mengada-ngada. Tingkat kesulitannya seperti apa sih dari cerita novel yang sudah ada harus dipanjangkan menjadi series Mas? Sebetulnya ini kan bukan pertama kali ya saya kerja sama Asma. Oh. Sebelumnya ada catatan hati seorang istri itu juga cukup panjang dan cukup berhasil juga di RCTI kan. Nah jadi saya ngeliat memang peluangnya ya, setup cerita yang dibikin sama Asma ini memang memungkinkan untuk dibikin panjang gitu. Kita tinggal tambah beberapa karakter lagi, twist cerita lagi, dan ini insya Allah bisa ratusan episode juga seperti catatan hati seorang istri. Amin. Ada target mungkin yang sudah dibebankan kepada Mas Ilman? Target dari Budi ini nggak tahu. Sebenarnya pengennya apa? Rating nomor 1. Oke, selalu RCTI pelakonnya harus rating nomor 1 ya kan. Di bawah 10 udah bahaya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa ya. Sudah mulai bekerja dengan penulisan sendiri dari sekarang. Iya sekarang udah sekitar 13 episode sudah confirm. Saya udah tulis ada 20 tapi yang lainnya masih proses untuk approval dari tim sutradara dan Pak Dani sebagai produser pelaksana. Oke, ini nanti akan ikut kembali memilih mengikuti proses audisi itu sendiri. Jadi Mas Ilman, Mbak Asma, Mbak Feby semuanya akan menjadi juri dalam audisi dan menentukan siapa cast yang paling pas untuk memerankan 5 tokoh di Assalamualaikum Benci. Kali ini Mas mau tambahkan mungkin? Iya, di sini juga Asma ngejagain. Jadi setelah saya bikin skenario bisa dibaca sama Asma. Oke. Jadi yang gitu yang Islaminya kita dibetulin dan dialognya gitu yang kerempet. Jadi benar-benar kita Masih suka dengan pikiran dia gitu dan dijagain sama Asma gitu. Jadi saya kirim nanti biasa kasih respon gitu. Yang ini dialognya kurang oke nih gitu. Iya. Tambahin Mas memuatkan perempuan dan memuatkan laki-laki Mas. Iya betul. Apa? Pesan khusus. Cuman itu sudah biasa kerjasama dengan Iya. Asma gitu ya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan panjang, mudah-mudahan Mas Ilman diberikan ilham untuk bisa bikin cerita yang bagus. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang sudah berusaha keras. Nanti kita akan lihat siapakah yang akan memeran sinetron, aktor, aktris yang sangat luar biasa. Ini saya nggak ngomong sembarangan nih, mungkin ngobrol sama Dude dulu. Dude udah pegang mic-nya Dude. Jadi format audisi ini nggak sembarangan. Beberapa kali Cinemark dan RCTI mengadakan audisi yang terpilih tidak hanya memerankan satu judul saja, tapi terus sampai sekarang masih aktif di dunia persinetron, termasuk kakak Dude ini juga. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Kakak Ben. Ya. Saya terlahir dari audisi di Cinemark. Dulu ada dengan cinta namanya. Saya sangat menikmati proses itu. Karena dalam proses itu ada tahapan-tahapan yang buat saya jadi lebih paham tentang sinetron. Nah, kebetulan memang saya dapatnya di rumah yang paling nyaman buat saya, di Cinemark. Akhirnya saya diberikan kesempatan bisa berkarya sampai hari ini. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di luar sana, ikut audisi ini satu hal yang sangat menyenangkan sebenarnya. Kalau nanti kita dikumpulin, kita bisa punya teman-teman baru. Kemudian kita ada, kalau dulu ada acting course ya Pak ya. Nah, apakah nanti ada, mudah-mudahan juga ada. Jadi supaya sebelum nanti syuting memang benar-benar secara acting sudah diasah oleh ahlinya gitu. Dan Cinemark memang sudah berpengalaman di dalam audisi semacam ini. Jadi harus semangat ikutinya sebenarnya. Oke. Tips mungkin sedikit buat yang baru nih, biasanya kan punya penyakit nervous. Dude sendiri pertama kali pas mau muncul itu ada kayak nervous, takut. Mungkin bisa kasih tips buat teman-teman. Iya pasti.
Jadi nervous itu memang penyakit yang umum lah, ya terutama yang galau-galau. Ngomongnya sudah aja mau. Oh iya. Oke. Tapi begini, memang yang paling penting adalah niat untuk mau berkarya, niat untuk mau menampilkan yang terbaik dari dirinya. Nah kalau niat itu lebih besar, insya Allah grogi-groginya bisa ditekan. Apalagi harus yakin bahwa ditangani oleh Sinemart ini sudah di tempat yang paling tepat sebenarnya. Jadi kalau masuk ke sini akan apalagi langsung ke Beijing, ya kan? Apalagi timnya sudah luar biasa. Jadi insya Allah ini akan jadi sesuatu yang luar biasa buat bangsa ini, insya Allah. Tayangannya luar biasa mudah-mudahan. Luar biasa. Begitu. Tepuk tangan dong buat Ude. Thank you Ude. Banget. Enak buat kalau diajak. Ikut aja enak ya. Amin. Mudah-mudahan deh, siapa tahu kan? Iya. Ica, halo Ica. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ica mau nanya Ica, udah berapa lama Ica di Sinemart? Sudah dari tahun 2004. 2004. Iya, Berarti 2004. udah 11 tahun. 11 tahun, iya. Kalau anak udah gede tuh ya, 11 tahun. Kalau anak kecil udah besar gitu ya. Iya betul. Apa yang membuat ini buat teman-teman mungkin nanti akan bergabung calon-calon sahabat-sahabat baru kita nih di Sinemart. Apa yang membuat Ica nyaman sekali berada di Sinemart? Jadi gini, kita merasa itu bukan seperti suatu PH yang mengekang kita gitu. Jadi kita sebagai pemain sinetron di Sinemart itu kita diberikan leluasa sebesar mungkin dan kita sangat bisa berdiskusi tentang apapun gitu. Jadi kayak contohnya saat waktu Ica masih SMP bahkan sampai Ica kuliah, karena memang komitmen untuk waktu itu melanjutkan pendidikan jangan sampai terganggu, akhirnya waktu itu bisa diatur gitu. Jadi setelah berbicara sebelum ada proyek yang baru, segala sesuatunya sudah diatur terlebih dahulu dan semua keinginan yang kita ingin utarakan itu semua didengar dan kita cari jalan keluarnya, akhirnya kita ketemu solusinya dan itulah yang membuat kita sampai sekarang nyaman berada di Sinemart sampai akhirnya bertahan sehingga sekarang. Alhamdulillah. Kenapa aku tanya begitu? Bukan hanya mempromosikan Sinemart, tapi memang tujuannya buat teman-teman mungkin yang baru punya kekhawatiran menjadi artis sinetron, nggak bisa meneruskan pendidikan dan sebagainya, ternyata tidak. Seorang Ica sampai ke London aja. Iya, sampai ke London itu S1 ke Australia sama ke London. Syuting juga masih gitu dan itu yang memang membuat Ica sangat nyaman karena Ica tidak dikekang untuk Ica harus syuting terus gitu, enggak. Jadi ditemukan jalan keluarnya bahwa Ica boleh melanjutkan pendidikan. Nanti ketika Ica balik ke sini, Ica kabari ke Sinemart, Ica diberikan judul dan setelah judulnya selesai, itu pun juga proses syutingnya hanya saat Ica lagi liburan di Jakarta. Gitu. Jadi memang semua waktunya sudah diatur, ceritanya sudah diatur, terus Ica terbang lagi untuk melanjutkan pendidikan sampai akhirnya Ica pulang lagi, syuting lagi, dan begitu terus selama 2 tahun. Paling cerita kalau main up gitu ya. Iya, paling kan ditanya kabar. Dan maksudnya kan kita bukan berarti dengan kita pergi kuliah luar negeri terus menghilang kabar gitu aja, enggak. Kan tetap kita berkabar. Betul, kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita harus share juga buat masyarakat kan saya Ica. Iya. Sekarang aku jadi mama ya, sempurna. Tawa aja. Oke, sukses. Tepuk tangan dong buat Ica. Terima kasih Ica. Sedikit lagi nih, Ciki. Waduh, syuting udah berapa tahun Cik? Tabelnya Cik? Kalau ini berapa hari ini? Hari ini kalian jam 5. Oh jam Dari sini langsung. di calling. Ini obrolan di lokasi begitu. Sin berapa lo gue di calling main doang ngarep di calling. Tapi alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik sampai tukang bubur naik haji sekarang udah masuk episode berapa yuk? Udah masuk episode 1800 sekian. Enaknya juga kayak 1800 sekian banyak nih. Udah beli apa aja? Syuting bertahun-tahun Cik. Iya. Jatuh nggak Cik? Kalau namanya titik jenuh pasti ada sih, apalagi udah syuting selama 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Tapi gimana kita cara ngebawanya aja sih, itu kan lokasi juga banyak teman-teman yang seru, udah gitu bisa apa ya, masih bisa nyuri-nyuri waktu untuk jalan-jalan sedikit ke mall di dekat-dekat Cibubur. Bohongin unit ya sebenarnya. Terus jadi ya dibawa happy aja sih yang jelas. Bertahun-tahun gak bosan. Apa yang bikin Ciki akhirnya lebih stay di sini? Dan satu lagi nih, Sinemart sekarang terkenal dengan syuting sehat. Ya. Bener-bener sehat ya. Sehat. Ceritain dong syuting sehatnya seperti apa sih? Sehat banget nih guys, karena mulai syuting aja jam 12 siang. Udah gitu pulangnya juga nggak pernah lebih jadi jam 12 malam. Apalagi kalau di tukang bubur nggak pernah lebih dari jam 10 malam. Jadi kadang jam 8 udah pulang. Jam 12 udah kayak subuh rasanya. Amat kamu. Enggak, jam 10
sekali itu di lokasi datang dokter Iya. bisa infus buat yang capek, ada yang suntik putih malah. Biar kulitnya tambah putih. Bukan cuma pemain aja, tapi krunya juga kayak gitu. Kru juga sangat dipikirkan. Terus kita suka dikirimin bakso dari kantor, somai dan segala macam. Intinya dari Cinemat dan RCTI itu tetap berusaha menjaga kekeluargaan dan kenyamanan para pemain sehingga bisa menghasilkan karya yang terbaik. Itu Cik ya? Bukan dong. Ada yang mau ditambahkan Cik mungkin? Kira-kira buat teman-teman yang mau bergabung nanti di project Assalamualaikum Beijing The Series ini. Iya, biasanya juga orang-orang suka mikir takutnya pulang malam, takutnya sampai pagi karena banyak banget kan berita-berita yang kalau tiap syuting pasti pulangnya pagi. Jangan takut, kalau di Cinemat itu syutingnya sehat banget. Sutradara jam 12 belum break sih udah panik ya kayaknya. Udah bisa nonton lagi. Mbak Feli. Hari Minggu tidur, kalau masih tidur. Jam 12 udah tidur ya? Pernah syuting terakhir ini setahun terakhir pernah syuting pagi nggak pernah ya? Udah nggak pernah ya sekarang ya? Jam 11 tuh udah malam banget. Itu udah uring-uringan, saya uring-uringan kayaknya bukan pemainnya. Mungkin kebutuhan tayangan dan segala macam gitu. Saya. Iya. Kan Mas Ilman tadi cerita sama Mbak Asma kan, Mas Ilman nulis terlalu liar di apa namanya di filtering sama Mbak Asma. Tunggu sampai tayangannya live tapi. Bismillah bisa Mas, semua bisa jalan kok. Sukses. Bama, kadang-kadang live Pak nanti kan bagus ya Pak ya. Itu dia. Kadang-kadang kita kalau terjepit jadi lebih kreatif. Berasa syutingnya ya, Ben. Kalau live berasa Wah, syutingnya. berasa banget syutingnya. Begitu juga berasa banget sih. Sehari 2 episode katanya begitu. Terima kasih Ciki, tepuk tangan sekali buat Ciki. Pengalamannya luar biasa, syuting sehat di Cinemat dan di RCTI. Anthony C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Harus pakai bahasa atau Mandarin? Gue cuma bisa nih hao sama sisi doang sama bahasa ada. Hao. Wow, artinya apa lagi? Ya. Anthony cerita sedikit mungkin apa namanya? Anthony sebenarnya sudah pernah memulai karirnya di Taiwan. Habis dia cerita sedikit ke Beijing juga dan akhirnya sekarang di Jakarta. Bisa sedikit cerita perjalanan karirnya Anthony? Oke, aku lahirnya di Indonesia di Surabaya. Oke. Terus waktu umur 7 aku ke Taiwan. Ke Taiwan selama 16 tahun. Dan akhirnya balik lagi ke Indonesia Jakarta. Baru 2 tahun di Indonesia. Oke. Studinya di sana apa di Indonesia? Waktu Belajar di sekolah. high school sama senior high school semuanya di Taiwan. Ya jadi di Taiwan juga udah memulai sinetron seperti yang Sinetron lah, sinetron namanya bukan. tapi nggak ada yang stripping seperti di Oh di sana daily. di sana weekly. Oh weekly, sorry. Iya. Jadi mati mari ya sama. Iya, di sana weekly, jadi stripping di Indonesia sesuatu yang baru sih buat aku. Oke. Datang ke Indonesia emang niat untuk menjadi aktor atau memang apa yang membawa Anthony datang ke Indonesia? Sebenarnya kalau aku mikirnya waktu di Taiwan kan aku bikin udah sinetron, udah beberapa entertainment jobnya, terus datang ke Indonesia aku mulai dari nol lagi. Aku pengen coba sesuatu yang beda di Indonesia. Oke. Iya, sesuatu tantangan lah, kan belum pernah balik ke Indonesia. Oke. Lebih terlancar berbahasa Mandarin dibandingkan bahasa Oh,当然啦，我的中文比你们还好。 Enggak, saya bisa dikit-dikit. Kita ngetes, kita ngetes. Kamu cantik bahasa istilahnya apa? 你很漂亮， Ah, kampus gue kamu. 你很漂亮， Ni ham piao no. 你很漂亮，我爱你，我爱你， Jadi pacar. 你要不要变成我的女朋友？ Aku lah. Iya, jadi kalau yang casting yang cowok ini harus bisa at least ngerti bahasa Mandarin lah ya, masih harus yang karakter cowok. Karena kan bahasa Mandarin itu kan beda pengucapan, beda pengucapan, beda arti. Boleh contohin nggak satu kata yang mungkin artinya sangat berbeda-beda? Oke, kalau kata wo itu ada wo. Ada 5 kata. Kalau kita ada gini, Iya. artinya ngeledek. Artinya apa tuh, Bo? Wo itu artinya sayang. Kalau wo itu artinya genggam. Kalau wo itu artinya apa? Kalau wo, oh itu. Iya, jadi itu kebanyakan artinya beda. Jadi pengucapan katanya nggak boleh salah. Kalau biasa orang-orang luar itu kan terus datar semua wo itu bisa kadang-kadang salah arti. Dan bisa kacau sih kalau ada yang arti yang nggak benar gitu. Tapi memang perjalanan tidak bahasa Mandarin itu salah satu
bahasa yang paling harus dipelajari untuk bisnis ya selain bahasa Inggris karena penting sekali. Mungkin sudah mengincar salah satu karakter comel. Bahas Pak, ini bahasa Inggris oke. Bahasa Mandarinnya oke. Bahasa Mandarin bisa dikit-dikit. Oke, ya cakep saya lah kalau ganteng Pak. Ya, ganteng saya tapi lumayan lah. Tapi tahu ini saya juga ikut casting. Oh, ikut casting? Ikut casting? Boleh ikut casting. Nanti kirim ke YouTube juga. Oh, mau coba? Iya, karena kan terbuka, siapa aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut. Boleh ikut. Tapi terus kemarin sempat ada teman-teman yang begitu ngelihat iklannya Andi Arsyil kan, wah Mbak Asma kalau saya ngelawan Andi Arsyil susah dong gitu ya. Terus saya bilang ya enggak dong, justru harus percaya diri bahwa kalau kita bisa ya kenapa enggak gitu loh. Andi Arsyil lebih ke Minho Mbak, ke Korea. Iya. Mandarin. Banyak yang tahu, tapi siapa aja boleh. Iya, siapa aja boleh, karena pada akhirnya kan kita fair ya. Maksudnya benar-benar mereka yang punya kemampuan yang nanti insya Allah dan yang paling pas dengan case yang dibutuhkan gitu ya nanti akan main. Amin, mudah-mudahan yang terpilih itu yang terbaik dari semua yang kita audisi. Tadi ada yang mau ditambahkan mungkin? Oke, no, thanks. Cukup. Oke, sekarang aku buka buat kesempatannya buat teman-teman media yang mau langsung nanya boleh. Jangan nanya bagaimana bagi waktu syuting sama anak ya. Oke. Semua nanya tentang proyeknya seperti arahan Ibu Putri. Silakan yang mau nanya langsung, boleh kita kasih kesempatan berapa menit? Mbak ini mungkin sekitar 3 atau 4 orang ya. Boleh nanya langsung. Kita coba akan jawab di sini. Anyone? Oh, sudah ditanya semua. Habis pertanyaan sama gue ya. Sudah cukup benar? Ada lagi? Cukup. Oh, udah tahu hari ini ada door prize ya? Pantesan lo pengen cepet-cepet ke door prize. Benar. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja. Mungkin sebelumnya mungkin yang mau tambahkan pada ini terakhir yang belum ditambahkan. Silakan pada ini. Ya ini aja informasi tambahan produksi. Jadi kita keseluruhannya rangkaiannya timelinenya bahwa tanggal 30 November ini kita akan menentukan 15 yang kita pilih, lalu di tanggal 17, 18, 19 kita akan melakukan semacam reading intensif, jadi nggak karantina kita bentuknya, lalu tanggal 20 Desembernya kita akan grand final dengan RCTI, lalu rencana insya Allah tanggal 11 Januari kita akan mulai melakukan syuting di Indonesia. Jadi Indonesia dulu kita ambil sambil menunggu musim dinginnya benar-benar agak turun karena Desember Januari lumayan tinggi dan yang pasti kami akan melakukan syuting di Beijing dan sekitarnya sampai ke Lijiang sampai ke Tianjin itu kira-kira awal Maret karena akhir Februari itu adalah Imlek, jadi kita harus syutingnya setelah Cap Gomeh karena antara Imlek dengan Cap Gomeh Cina itu khususnya Beijing kosong. Mereka liburan semua pulang kampung, kita percuma ke sana juga nggak bisa syuting apa-apa, sehingga amannya setelah Cap Gomeh kira-kira awal Maret barulah kami melakukan pengambilan gambar di Beijing kira-kira sekitar 4-5 bulan kira-kira di sana. Oke, mudah-mudahan. Jadi yang digarisbawahi adalah buat teman-teman yang mau ikut audisi paling lambat mengirimkannya itu 29 November mungkin ya, atau 30 November. 30 November itu paling lambat untuk pengiriman video untuk audisi Assalamualaikum Beijing The Series. Oke, ini sedikit bentuknya videonya, dia boleh memerankan siapa saja. Dia boleh memilih untuk karakter yang dia inginkan. Makanya sebetulnya baca novelnya untuk mempelajari karakternya lebih detail gitu, kemudian pilih karakter yang dia inginkan. Boleh nggak Mas Denny mengirim lebih dari satu video? Misalnya dia pengen jadi Sekar sama pengen jadi gitu, boleh ya? Berarti boleh. Tapi kalau udah jadi Sekar nggak bisa jadi dewa kayaknya. Nggak bisa. Agak sulit ya. Itu yang bisa kadang-kadang Sekar jadi dewa di asmara juga. Oke, mudah-mudahan sukses. Yang pertama berarti sebentar lagi 30 November sekitar hampir setengah bulan udah teramat itu akan diumumkan, proses syuting akan dilaksanakan tahun depan. Insya Allah pertengahan tahun depan awal-awal mungkin sudah bisa tayang ya Pak ya, jadi begitu ya. Targetnya insya Allah bisa rank 1 alias ranking 1 karena ceritanya akan sangat menarik sekali. Oke.